Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan menjelaskan masih dengan tema 8 Praja Muda Karana yang tentang lalu lintas dan lambangnya. Lambangnya lalu lintas juga mempunyai makna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui lambang lalu lintas dan maknanya. Nah, sebelumnya, silakan kalian siapkan dulu modul dan alat tulisnya. Kemudian kita sebelum mulai baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Yang pertama kita bahas yaitu rambu-rambu lalu lintas dan perintahnya. Pasti kita sudah tahu ya, tempat untuk menyeberang jalan kaki kita yang biasa kita lewat adalah zebra cross. Di depan lampu lalu lintas itu biasanya ada jalan yang ada garis-garis putih, itu namanya zebra cross. Tujuannya untuk apa? Untuk menyeberang jalan kaki. Nah, warna rambu-rambu lalu lintas juga bermacam-macam, terdiri dari 4 warna dasar. Yang pertama ada warna kuning, yang kedua ada merah, yang ketiga ada hijau, yang keempat ada biru, dan yang kelima ada putih bergaris. Masing-masing memiliki makna tertentu yang harus kita pahami. Apa aja itu yang kita bahas? Yang pertama adalah kuning. Kuning, rambu ini dibuat untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap jalan di depan nantinya. Misalnya, lampu lalu lintas warna kuning tujuannya supaya kita berhati-hati karena nantinya kita akan berhenti atau menuju lampu yang warna merah. Misalnya di sini ada seperti turunan atau tanjakan ataupun belokan tajam. Ciri-ciri dari rambu lalu lintas ini adalah berwarna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar di tengahnya berwarna hitam. Banyak sekali kita jumpai di tikungan-tikungan memutar. Selanjutnya ada warna merah. Warna merah ini menandakan larangan, yang artinya tidak boleh. Contohnya yang biasa kita lihat adalah di lampu lalu lintas warna merah, artinya kita harus berhenti. Misalnya lagi ada di larangan berhenti, parkir, menikung, atau larangan lainnya. Ciri-cirinya berwarna dasar putih dengan garis putih, garis tepi berwarna merah. Di bagian tengahnya terdapat huruf atau angka yang berwarna hitam. Ingat, merah itu artinya larangan, kuning itu artinya berhati-hati. Yang ketiga ada warna biru. Warna biru ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan yang biasanya dapat kita temukan di perempatan lampu merah atau di pinggir jalan. Misalnya, seperti rambu dengan rambu biru yang di tengahnya terdapat petunjuk panah. Ini artinya adalah boleh langsung berbelok atau boleh belok setelah ada isyarat lampu. Ciri-cirinya adalah berwarna dasar biru dengan garis tepi berwarna putih. Di bagian tengah terdapat huruf, lambang, angka, dan kata-kata berwarna putih. Selanjutnya ada warna hijau. Warna hijau ini menandakan informasi jalan atau informasi lainnya kepada pengguna jalan. Kalau di lampu merah, di lampu lalu lintas warna hijau kita boleh jalan. Rambu ini sering kita lihat di jalan tol, yaitu berupa papan berwarna hijau dengan nama tempat, daerah, atau info lainnya di bagian tengah. Ciri-ciri rambu ini adalah berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna putih, lambang atau huruf di tengahnya berwarna putih. Jadi, sama seperti lainnya, di tengah-tengahnya warna hijau, dasarnya tulisannya berwarna putih, biasanya ada informasi-informasi lain di bagian tengahnya. Biasa dijumpai di jalan tol.
Selanjutnya ada yang kelima yang terakhir, putih bergaris. Putih bergaris ini batas akhir dari sebuah larangan. Misalnya, batas akhir larangan kecepatan maksimum atau minimum, larangan menyembunyikan klakson dari larangan lainnya. Nah, dari sini ada macam-macam warna-warna lalu lintas. Selanjutnya, gambar lalu lintas dan maknanya. Di sini Ustazah tampilkan sejarah lampu lalu lintas. Bisa ditambahi sebagai informasi tambahan di modul. Lampu lalu lintas merupakan instrumen penting bagi keselamatan lalu lintas. Pertama kali digunakan di jalur kereta api di Inggris pada tahun 1830. Awalnya hanya berwarna merah, hijau, dan putih. Tapi karena menimbulkan kecelakaan di bagian warna putih dan tidak terlihat pada siang hari, maka pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dari gas dipasang di dekat gedung parlemen di Inggris oleh sarjana lalu lintas J.P. Knight. Pada tahun 1914, lampu lalu lintas listrik dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1922, pria Amerika bernama Garrett Morgan menambahkan lampu warna kuning di desain lampu lalu lintasnya. Tadinya warna putih karena terjadi kecelakaan, akhirnya diganti pada tahun 1922 warna kuning oleh pria Amerika bernama Garrett Morgan. Desain Morgan disepakati sebagai standar marka lalu lintas dan akhirnya digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1923, lampu lalu lintas Morgan didesain untuk beroperasi secara otomatis. Ini adalah sejarah lampu lalu lintas. Yang merah artinya bahaya, berhenti. Kuning artinya harus siap-siap atau berhati-hati. Yang hijau artinya aman atau kita boleh berjalan. Selanjutnya, di sini ada traffic light atau gambar lampu lalu lintas. Merah artinya berhenti, tata tertib lalu lintas yang biasa kita jumpai di jalan perempatan, yaitu merah berhenti. Yang kuning kurangi kecepatan, yang hijau lanjutkan perjalanan. Selanjutnya, di sini ada rambu-rambu lalu lintas yang warna dasarnya merah atau larangan. Ada kendaraan bermotor dengan kereta tempel dilarang masuk. Ada mesin kerja dilarang masuk. Dokar dilarang masuk. Gerobak dan pedati dilarang masuk. Gerobak dorong dilarang masuk. Gerobak dan dokar dilarang masuk. Di sini ada sepeda dilarang masuk. Yang ada tulisan di tengah ada tulisan, kemudian disilang, itu artinya dilarang. Ya. Selanjutnya ada rambu-rambu lalu lintas dengan warna dasar kuning. Di sini ada tikungan ke kiri, beri kesempatan, tikungan tajam ke kanan, tikungan tajam ke kanan, tikungan ganda, ada penyempitan kiri dan kanan, penyempitan kanan, ada jembatan sempit, jembatan angkat, tepi air, jalan tidak rata, jalan cembung, jalan cekung, jalan licin, kerikil lepas, jalan jatuhan batu, penyeberang orang, awas ada anak-anak, penyeberangan orang sepeda, awas ada hewan ternak, awas ada hewan liar, dan perbaikan jalan. Biasa kita jumpai di jalan-jalan. Kalau ada penyeberangan anak-anak, biasa kita jumpai di depan sekolah, di sekolah-sekolah. Selanjutnya, di sini ada gambar lalu lintas dengan warna dasar biru. Sama seperti tadi, sama seperti kuning. Kalau ada tulisan di tengah yang belok ke kanan,
itu artinya wajib mengikuti arah ke kanan. Kalau belok ke kiri artinya wajib mengikuti arah ke kiri dan lain sebagainya. Tetapi apabila ada garis silang itu artinya dilarang atau batas akhir kecepatan. Contohnya di sini ada 30 km disilang. Artinya batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. Jadi artinya itu 30 km itu batas akhir kecepatan minimum. Selebihnya lebih dari 30 km itu tidak dianjurkan. Selanjutnya, oke, baik, terima kasih anak-anak sampai di sini tentang rambu-rambu lalu lintas. Dan maknanya tidak ada tugas tetapi hanya memahami dan menyimak video pembelajaran berikut dengan PowerPoint yang nanti Ustazah akan kasih. Nah, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang paham bisa hubungi Ustazah via WA. Terima kasih, Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.